Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novianti dengan NPM 247831112 dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 3D. Di materi ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan PHP, mulai dari pengertian PHP, bagaimana cara kerjanya web server, komponen dalam sistem web, lalu tentang file PHP, sintaks dasar PHP, struktur dasarnya, komentar variabel data, contoh variabel benar dan salah, menampilkan data, operator aritmatika, operator penugasan, eh, operator logika, operator string, dan terakhir operator string. Semuanya saya akan jelaskan. Semoga dapat mudah dipahami. Yang pertama itu ada pengertian PHP. PHP itu adalah singkatan dari Hypertext Processor. Awalnya PHP itu punya kepanjangan dan yang berbeda yaitu Personal Homepage. Tapi kemudian namanya berubah mengikuti perkembangan fungsinya. Yang lebih luas sebagai bahasa script sisi server yang digunakan dalam pengembangan web. PHP ini dirancang untuk membuat halaman web yang dinamis dan interaktif. Lalu, PHP ini dieksekusi di sisi server, bukan sisi klien. Karena itu hasilnya yang dikirim ke browser dalam bentuk HTML. Dan PHP dapat digunakan bersama HTML untuk menambahkan fitur-fitur dinamis tanpa memerlukan data dari luar. Yang kedua, ada cara kerja PHP dan web server. Seperti di gambar ini, alurnya browser ini mengirim permintaan web server ini menerima permintaan tersebut. Jika file yang diminta adalah file PHP, maka web server tidak langsung mengirim filenya. File tersebut diberikan dulu ke PHP interpreter sesuai dengan seperti gambar ini. Nah, PHP interpreter ini akan memproses kodenya yang ada di dalam file. Jika dalam prosesnya PHP ini membutuhkan data tertentu dari database, maka PHP akan mengambil data dari database. Setelah selesai, PHP menghasilkan HTML. HTML inilah yang dikirim ke browser. Nah, contohnya seperti gambar ini. Nah, di gambar ini, konsep sistem web itu ada 3 konsep. Ada 4 komponen. Yang pertama itu ada client atau browser. Ini perannya mengirim permintaan dan menampilkan hasilnya. Ini contoh aplikasinya ada Chrome, Firefox, dan Safari. Yang kedua ada web server. Ini mendengarkan permintaan mengelola koneksi dan tahu kemana harus menyerahkan file PHP. Contoh aplikasinya Apache dan Nginx. Selanjutnya ada PHP interpreter, itu perannya mengeksekusi kode PHP dan menghasilkan HTML. Contohnya PHP, FPM, Zen Engine. Database ini menyimpan dan mengambil data dinamis yang dibutuhkan oleh script PHP. Contohnya memakai SQL dan MariaDB. Keempat komponen inilah yang bekerja sama supaya website bisa tampil dengan berjalan dengan benar. Yaitu selanjutnya ada PHP file. Yang pertama, file PHP ini terdiri dari teks biasa, dari teks HTML dan CSS. Jadi kita bisa mencampur HTML dan PHP dalam satu file. Yang kedua, PHP ini memiliki extension PHP, PHP 3, atau PHTML. Extension inilah
yang memberitahu server bahwa file tersebut harus diproses menggunakan PHP interpreter. Yang ketiga itu ada script PHP dapat ditempatkan di dalam konten HTML. Artinya PHP ini tidak harus satu file penuh. Dia sebagian saja dimasukkan ke dalam HTML. Yang selanjutnya ada sintaks dasar HTML, PHP. Sintaks ini menjelaskan bahwa PHP harus ditulis di antara tag pembuka dan tag penutup PHP. Di dalam tag tersebut itu kita menuliskan instruksi dan setiap perintah harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi tag pembuka ini jadi di PHP ini harus dimulai dengan tag pembuka dan diakhiri dengan tag penutup. Nah, ini ada komentar PHP. Di sini PHP ini mendukung dua komentar. Yang pertama itu untuk satu baris, yang kedua itu untuk komentar yang memakan banyak baris. Yang komentar ini digunakan untuk memberikan penjelasan di dalam kode agar mudah dipahami fungsinya. Komentar ini tidak akan dijalankan oleh PHP interpreter. Selanjutnya ada struktur data script PHP. Sebuah script PHP dasar ini memiliki 3 elemen utama, yaitu tag pembuka, kode PHP itu sendiri, dan tag penutup. Yang pertama, tag pembuka. Semua kode PHP ini harus dimulai dengan tag pembuka standar. Yang kedua itu kode PHP, diantaranya tag pembuka dan penutup. Menempatkan instruksi, fungsi, dan logika. Dan pernyataan statement PHP harus diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya, tag penutup. Secara tradisional, semua script PHP ini diakhiri dengan tag penutup. Jadi, setiap penyelesaian PHP harus diakhiri dengan tanda titik koma. Aturan ini tidak boleh dilanggar karena interpreter PHP membaca setiap instruksi berdasarkan tanda titik koma tersebut. Yang selanjutnya ada variabel dan data. Variabel ini adalah tempat untuk menyimpan data. Ciri-cirinya variabel PHP diawali dengan tanda $, tidak boleh diawali angka, boleh mengandung unsur angka dan underscore, bersifat case sensitive. Artinya huruf besar atau huruf kecil itu beda. Ada data, PHP termasuk closely type, artinya tipe data akan mengikuti nilai yang dimasukkan. Contohnya string, integer, float, atau double, boolean, array, dan lain-lain. Contoh variabel dan datanya. Ini ada contoh variabelnya, ada yang salah dan ada yang benar. Yang pertama itu kita lihat ini salah karena ada spasi. Jadi di variabel ini tidak boleh ada spasi. Yang kedua benar karena harus huruf semua. Yang ketiga ini salah karena ada spasi. Yang keempat ini salah atau tidak bisa karena tidak diawali dengan $, tapi diawali dengan @ Yang kelima ini bisa karena diawali dengan $, dan underscore dan ada angka setelahnya. Yang keenam ini salah karena tidak boleh diawali angka. Menampilkan data menggunakan perintah print atau echo print. Yang pertama gunakan echo jika hanya ingin menampilkan output biasa.
Yang kedua, gunakan print jika butuh return value. Fiturnya tuh output text di echo ini bisa dan di print bisa, return value di echo tidak bisa, tapi di print bisa ada. Kecepatannya itu echo lebih cepat, tapi print sedikit lebih lambat. Dan multi output ini di echo bisa dan di print tidak bisa. Fleksibilitas di echo lebih fleksibel, sedangkan di print lebih sederhana. Di sini ada operator aritmatika. Operator aritmatika ini digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, pangkat. Di sini ada contoh simbolnya dan contoh penggunaannya, dan ini hasilnya. Penjumlahan akan menghasilkan menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, membagi. Modulus ini adalah sisa pembagian, pangkat pemangkatan A, misalnya A pangkat B. Ada lagi operator PHP penugasan dan perbandingan. Operator ini digunakan untuk memberikan nilai pada variabel. Beberapa operator ini seperti penambahan langsung, pengurangan langsung, perkalian langsung, pembagian langsung, dan penggabungan string. Ini contohnya ada sama dengan, tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, modulus sama dengan, penggabungan string dengan. Ini untuk memberikan nilai atau mengubah nilai variabel. Selanjutnya ada operator PHP. Logika. Contohnya ada and, not, and, or. Ini di sini ada or juga. Ini ada and versi teks, ada or versi teks, dan XOR. And itu hasilnya true jika kedua bernilai true, or itu atau not itu true jika nilai awalnya false. And versi teks itu sama seperti and, tapi prioritas lebih rendah. And or ini versi teks sama seperti or. XOR ini true jika hanya salah satu true, bukan dua-duanya. Ini digunakan untuk menentukan kondisi benar atau salah. Selanjutnya ada operator PHP string. Ini menggunakan tanda titik untuk menggabungkan string. Artinya jika kita menggabungkan dua teks, atau lebih, kita menggunakan tanda titik di antaranya. Selanjutnya, nah itu tadi penjelasan saya terkait dengan pengenalan PHP. Terima kasih sudah menonton dan maaf jika ada kesalahan. Semoga resume ini membantu memahami dasar dari materi pengenalan PHP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.